Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia, Gerakan 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, lebih tepatnya saat pergantian dari tanggal 30 September menjadi 1 Oktober. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam yang melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia. Halo dan selamat datang di Kamus Pintar. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai peristiwa G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengkontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani beranggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis, dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada tahun 1965, Indonesia sedang berada dalam krisis ekonomi dan politik, kondisi yang tidak menentu dan harga barang tidak terjangkau. Presiden Soekarno sedang sakit dan dapat meninggal sewaktu-waktu. Gerakan G30 SPKI ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantikan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan G30 SPKI dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang sering dikenal dengan DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan menjadi lebih maju dan sentosa. Gerakan G30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa dan Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini awalnya hanya mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi dan membawanya ke lubang buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Pada peristiwa G30 SPKI, target mereka merupakan Jenderal TNI. 3 dari ke-7 target jenderal dibunuh dalam rumah mereka, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Mas Tirta Darmo Haryono, Dona Isaac Panjaitan. Ketiga jenderal lainnya yang ditangkap hidup-hidup dan disiksa yaitu Raden Soeb Prapto, Siswondo Parman, Sutoyo Siswodirharjo. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di Kedutaan Besar Irak. Tetapi putrinya, Ade Irma Nasution, tewas tertembak beserta ajudannya, dan Letupir Andreas Taendan diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letupir Taendan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai pergerakan kudeta dan para anggota diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tetapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang berhubungan dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang berhubungan dengan PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota yang pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi.